Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mela Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas A program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cairo. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai teknik analisis data metode fenomenologi. Berikut ini penjelasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fenomenologi? Jadi, fenomenologi adalah salah satu pendekatan kualitatif yang fokus pada pengalaman subjek individu. Metode ini digunakan untuk menggali makna dan esensi dari pengalaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Nah, dalam penelitian fenomenologi, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana individu memaknai suatu fenomena berdasarkan pengalaman hidup mereka. Fenomenologi berasal dari kata fenomenon yang berarti sesuatu yang tampak atau segala sesuatu yang dialami oleh individu. Dalam filsafat, fenomenologi adalah studi tentang bagaimana fenomena muncul dalam kesadaran manusia. Dalam konteks penelitian sosial, fenomenologi adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami pengalaman-pengalaman subjektif individu atau kelompok, khususnya yang terkait dengan fenomena tertentu. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi dari pengalaman tersebut. Tujuan utama dari pendekatan fenomenologi adalah untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu terhadap pengalaman hidup mereka. Peneliti berusaha mengidentifikasi dan memahami esensi atau inti dari suatu fenomena berdasarkan perspektif orang-orang yang mengalaminya. Peneliti tidak hanya mencari data objektif, tetapi juga bagaimana seseorang memberikan makna terhadap fenomena yang dialaminya. Proses analisis data metode fenomenologi. Nah, analisis data dalam penelitian fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman tersebut. Proses analisis data fenomenologi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu bracketing atau penangguhan asumsi. Sebelum memulai analisis data, peneliti melakukan bracketing atau menangguhkan segala asumsi, pandangan, dan pemahaman mereka sendiri tentang fenomena yang diteliti. Ini penting agar peneliti tidak mengganggu interpretasi pengalaman subjek dengan sudut pandang mereka sendiri. Peneliti berusaha untuk melihat fenomena dari sudut pandang partisipan. Yang kedua yaitu pengumpulan data, wawancara mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam atau observasi langsung. Partisipan diminta untuk menceritakan pengalaman mereka secara mendetail mengenai fenomena yang diteliti. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan eksploratif agar partisipan dapat menggambarkan pengalaman mereka dengan jelas. Teknik wawancara yang sering digunakan dalam fenomenologi antara lain pertama yaitu pertanyaan terbuka. Membiarkan partisipan bercerita secara bebas tentang pengalaman mereka. Kedua yaitu probing, yang berarti peneliti mengeksplorasi lebih dalam aspek tertentu dari pengalaman yang dijelaskan partisipan. Yang ketiga yaitu transkripsi data. Setelah wawancara selesai, peneliti mentranskrip wawancara secara lengkap. Transkrip ini kemudian menjadi bahan utama untuk dianalisis. Proses ini melibatkan pencatatan kata demi kata dari percakapan untuk menjaga kekurangan data. Keempat, yaitu pengolahan data. Setelah data terkumpul, peneliti membaca transkrip secara mendalam beberapa kali untuk memperoleh pemahaman yang mendetail tentang pengalaman partisipan. Analisis dilakukan secara iteratif, artinya data terus-menerus dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Langkah-langkah penting dalam pengolahan data yang pertama yaitu reading for understanding.
Peneliti membaca transkrip berulang-ulang untuk memahami pengalaman yang disampaikan partisipan. Selanjutnya yaitu semua pertanyaan dalam wawancara dianggap memiliki bobot yang sama. Tidak ada pernyataan yang diabaikan atau diutamakan lebih dari yang lain. Selanjutnya itu mini units atau unit makna. Setelah membaca data secara mendalam, peneliti mengidentifikasi unit-unit makna, yaitu potongan-potongan data yang menggambarkan aspek penting dari pengalaman partisipan. Kelima yaitu pengelompokan tema. Setelah unit-unit makna diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan unit-unit tersebut menjadi tema-tema yang lebih luas. Tema ini merepresentasikan pola yang muncul dari pengalaman partisipan. Tema-tema ini akan menjadi dasar interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Pengelompokan tema dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tema tersebut benar-benar mencerminkan pengalaman. Nah, keenam yaitu teknik coding. Coding adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghubungkan data ke dalam kategori atau tema tertentu. Dalam fenomenologi, coding dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak, analisis kualitatif. Nah, proses coding ini melibatkan pertama yaitu open coding. Peneliti membuka seluruh data dan memberikan label pada setiap bagian data yang dianggap penting. Kedua yaitu axial coding. Peneliti menghubungkan berbagai kode yang serupa dan mengelompokkan menjadi tema-tema yang lebih besar. Ketiga yaitu selective coding. Peneliti memilih kode dan tema utama yang dianggap paling relevan dengan esensi fenomena yang sedang diteliti. Nah, yang ketujuh yaitu mengidentifikasi esensi fenomena. Langkah ini merupakan inti dari analisis fenomenologi, di mana peneliti mencoba menggali esensi atau inti dari pengalaman yang dialami oleh partisipan. Esensi ini adalah makna fundamental yang terkandung dalam pengalaman tersebut dan biasanya muncul dari tema-tema yang telah diidentifikasi. Peneliti mencari apa yang menjadi karakteristik universal dari pengalaman yang dialami oleh berbagai partisipan. Yang kedelapan yaitu merangkai temuan. Temuan akhir dari analisis fenomenologi adalah rangkaian deskripsi tentang esensi pengalaman. Peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan sudut pandang partisipan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fenomena tersebut dirasakan dan dipahami oleh mereka yang mengalami. Yang ke-9 yaitu menulis laporan. Hasil dari analisis fenomenologi disajikan dalam bentuk laporan yang mendeskripsikan temuan utama penelitian. Laporan ini biasanya berisi kutipan langsung dari partisipan untuk mendukung temuan serta penjelasan mendalam tentang makna dan esensi dari fenomena yang diteliti. Penulisan laporan fenomenologi cenderung bersifat deskriptif dan imperatif. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode fenomenologi. Kelebihan metode fenomenologi yang pertama yaitu penggalian makna yang mendalam dan subjektif. Salah satu keunggulan utama dari fenomenologi adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif individu secara mendalam. Penelitian fenomenologi berfokus pada bagaimana partisipan memaknai pengalaman hidup mereka sehingga memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena tertentu dari sudut pandang yang sangat personal. Kelebihan kedua yaitu fleksibilitas dalam pendekatan penelitian. Nah, penelitian fenomenologi tidak mengharuskan peneliti memulai dengan hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk bebas menjelajahi berbagai aspek dari pengalaman partisipan. Hal ini sangat bermanfaat ketika peneliti berhadapan dengan fenomena yang belum banyak diteliti atau belum dipahami dengan baik. Kelebihan ketiga yaitu memberikan pemahaman kontekstual. Fenomenologi memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang dipelajari. Pengalaman individu
tidak hanya dilihat sebagai data dalam konteks hidup dan lingkungan mereka. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor eksternal seperti budaya, norma sosial, dan pengalaman masa lalu mempengaruhi pemaknaan individu terhadap suatu fenomena. Kelebihan keempat yaitu kualitas data yang kaya. Data yang diperoleh dari wawancara fenomenologi biasanya sangat kaya dan mendetail. Peneliti dapat menggali narasi mendalam dari partisipan yang dapat mencakup emosi, persepsi, dan interpretasi personal terhadap fenomena yang diteliti. Data semacam ini sangat berharga untuk menggambarkan pengalaman subjektif secara lengkap. Kelebihan kelima yaitu cocok untuk penelitian eksploratif. Fenomenologi sangat cocok digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif, di mana peneliti berusaha memahami suatu fenomena yang belum banyak diteliti. Dengan pendekatan yang bebas dan terbuka, peneliti dapat menemukan dimensi baru dari suatu fenomena yang belum pernah terungkap sebelumnya. Kelebihan keenam yaitu menghargai perspektif individu. Pendekatan ini sangat menghargai pengalaman dan perspektif individu sebagai pusat penelitian. Partisipan diberi ruang untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cara yang paling nyaman bagi mereka, yang memungkinkan data menjadi lebih autentik dan kaya. Kelebihan ketujuh yaitu menghasilkan pengalaman yang holistik. Karena fenomenologi tidak hanya berfokus pada aspek tertentu dari pengalaman, melainkan mempelajari pengalaman secara keseluruhan, metode ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana individu mengalami dan memaknai dunia di sekitar mereka. Sedangkan kekurangan metode fenomenologi adalah pertama, yaitu proses yang memakan waktu dan tenaga. Penelitian fenomenologi memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sangat mendalam. Proses ini melibatkan waktu yang lama untuk melakukan wawancara, transkripsi, membaca data secara berulang-ulang, dan melakukan analisis tematik. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan mendalam, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi fenomenologi bisa jauh lebih lama dibandingkan metode penelitian lainnya. Kekurangan kedua yaitu kesulitan dalam generalisasi hasil. Salah satu kritik utama terhadap metode fenomenologi adalah kesulitannya untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi. Karena penelitian fenomenologi berfokus pada pengalaman individu yang bersifat unik dan kontekstual. Hasil penelitian ini seringkali hanya berlaku untuk kelompok partisipan yang diteliti dan tidak dapat diaplikasikan secara luas. Generalisasi dalam konteks penelitian fenomenologi lebih terbatas dibandingkan penelitian kuantitatif. Kelemahan ketiga yaitu subjektivitas dalam interpretasi data. Meskipun fenomenologi berusaha untuk memahami pengalaman dari sudut pandang partisipan, interpretasi data sangat bergantung pada kemampuan dan perspektif peneliti. Ada potensi bias ketika peneliti menafsirkan makna dari pengalaman partisipan, terutama jika peneliti tidak dapat sepenuhnya menangguhkan asumsi dan pandangan pribadinya selama proses analisis. Kelemahan keempat yaitu memerlukan keterampilan khusus dalam pengumpulan data dan analisis data. Melakukan penelitian fenomenologi memerlukan keterampilan khusus, terutama dalam melakukan wawancara mendalam, menganalisis narasi subjektif, dan melakukan analisis tematik yang mendalam. Peneliti yang kurang berpengalaman dalam metode kualitatif mungkin merasa kesulitan dalam menguasai teknik wawancara terbuka, coding data, dan proses interpretasi yang intens. Kelemahan kelima yaitu potensi bias dalam seleksi partisipan. Pemilihan partisipan dalam penelitian fenomenologi biasanya dilakukan secara purposif, di mana peneliti memilih individu yang dianggap paling relevan dengan fenomena yang diteliti. Namun, ini dapat menyebabkan bias seleksi.
terutama jika partisipan yang dipilih memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari populasi umum atau jika peneliti memilih partisipan yang sesuai dengan harapannya. Kelemahan keenam yaitu kesulitan dalam mengabaikan asumsi peneliti atau bracketing. Salah satu tantangan terbesar dalam penelitian fenomenologi adalah melakukan bracketing, di mana peneliti harus menangguhkan asumsi, nilai, dan pandangannya sendiri agar tidak mempengaruhi interpretasi pengalaman partisipan. Proses ini sangat sulit, terutama jika peneliti memiliki pandangan kuat atau keterlibatan emosional dengan fenomena yang sedang diteliti. Kelemahan ketujuh yaitu tantangan dalam pengelolaan data yang kompleks. Karena penelitian fenomenologi seringkali menghasilkan data yang sangat besar dan mendalam dari wawancara yang mendetail, mengelola, dan menganalisis data, ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Peneliti harus mampu mengorganisir data secara sistematis agar temuan yang diperoleh dapat disajikan dengan jelas dan terstruktur. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya berikan tadi, dapat disimpulkan bahwa fenomenologi sebagai teknik analisis data dalam penelitian kualitatif sangat berguna untuk menggali pengalaman subjektif manusia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna dan esensi dari fenomena yang dialami oleh individu atau kelompok. Meskipun prosesnya memakan waktu dan memerlukan keterlibatan mendalam dari peneliti, hasilnya memberikan pemahaman yang kaya dan mendetail tentang fenomena yang diteliti. Nah, ya penjelasan dari saya mengenai teknik analisis data metode fenomenologi. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.